Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya belajar, kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menghidupi apa yang kami tahu. Pakai juga hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu pujian tidak dapat dipisahkan dari orang Kristen. Dulu saya hanya berpikir bahwa ketika kita ada di gedung gereja, kita sedang diundang beribadah. Jadi adalah respon yang wajar kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mengalami Tuhan, kita berjalan bersama Dia, ada ungkapan syukur, sukacita yang bisa kita sampaikan. Kita bukan datang nonton konser, MC-nya, liturgosnya bukan artis, tetapi mereka adalah dirigen yang fokusnya mengatur kita kapan harus bernyanyi, kapan berhenti bernyanyi. Bukan fokus dari perhatian kita. Dan sekali lagi intinya adalah tentang menaikkan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang menjadi hak Tuhan. Pujian dan hormat. Namun sejak saya di Sydney dan ngobrol sama Cik Jenny, pemahaman saya akan pujian Kristen makin berkembang. Memang yang terutama adalah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tetapi bonusnya adalah ketika kita mengungkapkan syair lagu, kebenaran-kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, siapa tahu Roh Kudus pakai kita. Lewat pujian yang tulus keluar dari hati, diucapkan oleh mulut, kita mengingatkan sesama kita. Roh Kudus pakai nyanyian kita untuk mengingatkan sesama kita tentang satu dan lain hal. Sekali lagi, terlepas dari fales atau enggaknya suara kita, nyanyian kita. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga bicara tentang pujian, lagu Kristen, tapi yang kuno, khususnya di ayat 15 sampai 20. Saya bersyukur bisa membagikan bagian ini karena saya yakin lewat ini kita bisa belajar banyak tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini begitu penting. Penting sekali karena setelah Paulus membahas di minggu lalu bagaimana dia ingin supaya jemaat Kolose mengerti kehendak Allah dan berjalan di dalam jalan Allah. Paulus beralih dengan cepat ke dalam fokus utama dari surat ini. Pengagungan dan keunggulan Kristus atas segala sesuatu lewat pribadi dan karyanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan Paulus membahas hal ini sebagian karena ajaran palsu. Memang ada ajaran palsu di jemaat Kolose. Tetapi ada alasan lain yang lebih utama. Apa itu? Tidak ada syarat yang lebih penting untuk kita bisa mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan hidup yang berbuah. Kalau kita nggak ngerti siapa Kristus dan apa yang sudah Dia kerjakan. Tanpa pemahaman yang tepat tentang siapa Tuhan Yesus, orang hanya akan berkutat pada sistem agamawi. Pakai tato boleh atau enggak, ngerokok boleh atau enggak, ke gereja pakai sendal boleh atau enggak. Atau bahkan sampai tercampur dengan pemahaman agama palsu yang lain. Seperti belakangan ini di Facebook saya, teman-teman saya lagi heboh tentang satu pendeta yang klaim dia pergi ke kutub untuk menghardik virus corona. Terus di sana dia bisa makan mie yang enak tapi mahal banget. Sedihnya, kata teman saya, nggak tahu benar atau enggak, gereja ibu pendeta ini banyak jemaatnya. Dan itu berarti banyak yang mengamini apa yang disampaikannya di mimbar. Saya sedih banget Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Bapak Ibu juga sama seperti itu. Tidak bisa membedakan pendeta mana yang menyampaikan firman berdasarkan firman Tuhan dan pendeta mana yang ngarang hal-hal sensasional. Supaya kelihatannya keren, supaya dikagumi oleh yang mendengarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak kenal ibu itu dan baru dengar khotbahnya sekali. Semoga cuman kilaf. Tapi saya pikir kita perlu mengerti betul firman Tuhan mengajarkan apa tentang Kristus. Oleh karena itu, mari buka Alkitab kita, perhatikan Alkitabnya karena hari ini akan cukup padat Bapak Ibu Saudara sekalian. Inti khotbah hari ini, Kristus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menebus orang berdosa. Menciptakan segala sesuatu, menebus orang berdosa supaya kita yang sudah ditebus tetap teguh dalam iman kita dan berkarya dalam pelayanan Injil. Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memulai perikop ini dengan pujian bagi Kristus. Dikatakan di ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama
dari segala yang diciptakan. Jadi kalau mau tahu Allah seperti apa, lihat Tuhan Yesus. Pandangi dia, karena dia adalah gambar. Dan kata gambar, eikon ini bukan sekedar penampilan luar. Lihat Tuhan Yesus penampilannya seperti Allah. Bukan seperti itu. Tetapi segala kualitas, karakter Allah. Semuanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berikutnya dikatakan Yesus juga adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Prototokos, sulung lebih utama dari segala ciptaan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu pernah dengar pengajaran sesat saksi Yehova, di sana diajarkan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak kekal. Dia diciptakan pada satu waktu. Jadi dia tidak ada bersama-sama dengan Allah Bapa dari mulanya. Apakah benar demikian? Coba kita perhatikan bagaimana kata sulung lebih utama dari segala ciptaan, prototokos dalam bahasa Yunaninya itu dipakai. Dalam rumah tangga Yunani Romawi kuno, anak sulung prototokos adalah ahli waris. Kalau di PL, perjanjian lama, putra sulung punya hak istimewa. Kalau kita ingat bagaimana Esau punya hak yang diambil oleh Yakub, itu hak istimewanya Esau awalnya. Dan di perjanjian lama juga, putra sulung itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi, kenapa ada suku Lewi? Suku Lewi dipilih dari 12 suku untuk menggantikan anak-anak sulung yang sebenarnya menjadi hak Allah. Suku Lewi adalah anak sulung Israel yang diambil buat Allah. Dan yang ketiga, kita harus mencatat bahwa Israel sendiri sebagai bangsa itu disebut sebagai putra sulung Allah. Jadi kata prototokos, sulung lebih utama dari segala ciptaan, bukan bicara tentang istilah fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pikiran Paulus ketika dia pakai kata ini, dia sedang menjelaskan apa hak istimewa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sebagai putra Allah, anak Allah, dia punya hak otoritas atas segala ciptaan. Itu yang dimaksud Paulus di bagian ini. Kemudian di ayat 16 dikatakan karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Yesus tidak baru muncul ketika ia dilahirkan. Dan dia juga tidak mungkin menjadi ciptaan yang pertama yang lewatnya semua hal diciptakan. Karena dia adalah agen penciptaan sendiri. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Tanpa kecuali. Dia adalah pencipta. Di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kemudian dilanjutkan di sana singgasana, kerajaan, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Waktu Bapak Ibu baca hal ini, mungkin yang terbayang adalah sistem pemerintahan, Perdana Menteri, Presiden, pejabat-pejabat negara. Tapi dalam istilah Yahudi, kata-kata ini, kerajaan, singgasana, pemerintahan, penguasa, itu menunjuk kepada hierarki dalam malaikat di surga. Jadi mau bilang Yesus yang bikin semua yang di bumi, tapi Tuhan Yesus juga membikin segala sesuatu yang ada di surga. Yesus tidak hanya agen pencipta. Kalau kita baca berikutnya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yesus bukan hanya agen penciptaan, tetapi tujuan akhir dari penciptaan. Segala sesuatu diciptakan dan untuk Tuhan Yesus sendiri. Untuk hormat dan kepujian Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, cermati bagian ini. Siapa lagi yang layak menerima tujuan akhir dari penciptaan? Siapa lagi yang layak menerima segala hormat dan pujian dari ciptaan selain penciptanya sendiri?
Berarti Tuhan Yesus sebenarnya adalah Allah yang berhak atas segala sesuatu. Dan di ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat ini mau menyatakan bahwa Kristus seperti lem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua diciptakan di dalam Dia dan ada di dalam Dia, ditopang oleh Dia, harmonis di dalam Dia. Kalau ciptaan berada di luar Dia, ia akan jatuh. Mereka akan jatuh dan kacau, berantakan. Segala sesuatu bisa harmonis ketika dia berada di dalam Tuhan Yesus. Dan ini berarti kehidupan kita. Segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu lompat, turun lagi ke bawah, itu ada hukum gravitasi. Itu karena Tuhan Yesus yang menopangnya. Kalau Bapak Ibu ketuk pintu, ada bunyinya. Itu hukum alam yang memungkinkan adalah segala sesuatu berada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menopang segala sesuatu tanpa kita sadari. Konsepnya mungkin lebih gampang kalau saya kasih gambar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini lukisan Safina Stewart. Lukisan aborigin judulnya Heaven Came Down. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatan di situ ada siluet dari bunjil. Bunjil itu bahasa aborigin buat elang ekor baji. Ini adalah burung pemangsa terbesar di Australia. Burung ini menurut gambar ini mewakili Dia yang membentuk dan memberi kehidupan bagi semua ciptaan. Dalam karya yang sangat mencolok ini, roh Sang Pencipta terbang di atas pantai Australia yang menampilkan keindahan yang agung dan kekuatan tertinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karya seni lokal. Tapi kita bisa lihat bagaimana teologi aborigin Kristen terjalin dengan begitu indah lewat lukisan ini. Tanah, langit, semua ciptaan disatukan oleh Sang Pencipta ke dalam komunitas yang harmonis. Berbeda-beda tapi satu. Komunitas yang tidak hanya ngomong doang, tapi mengasihi dan memperhatikan sesama. Dan dalam konteks teologi aborigin, sesama kita bukan hanya manusia. Sesama kita adalah pohon, tanaman, hewan, burung, ikan, bumi, air, dan langit. Semuanya ciptaan Allah. Dan kita perlu hidup harmonis di dalam ciptaan itu. Itu yang dijelaskan di ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita perlu memperhatikan ciptaan? Semua ciptaan. Karena all things hold together in Jesus. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus adalah Tuhan atas ciptaan. Bagian kedua, Kristus adalah Tuhan atas penebusan. Ayat 18 sampai 20. Di ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus bukan hanya kepala segala ciptaan, tapi juga kepala gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27, Paulus membahas kalau gereja itu adalah tubuh Kristus. Di Kolose, dia mengembangkan konsep ini. Gereja adalah tubuh Kristus, pemimpinnya siapa? Kristus. Kristus adalah kepala tubuh. Kephale bahasa Yunaninya. Yang memegang otoritas atas jemaat. Dia Tuhan atas jemaat. Yesuslah yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Bukan hanya di dunia ini. Bukan hanya atas gereja. Tapi atas dunia yang baru juga. Kenapa? Sebab Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ayat 18. Yesus Tuhan bukan hanya untuk dunia ini, tapi dunia yang baru. Oleh karena itu, Dia lebih unggul, lebih sulung, yang utama dari segala sesuatu. Kemudian di ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa kepenuhan di sini mengingatkan pembaca surat Kolose akan perjanjian lama. Di mana dikatakan di Yehezkiel 44 ayat 4. Yehezkiel dibawa melalui pintu gerbang utara bait Allah, bait suci. Kemudian Yehezkiel berkata, aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah.
Kata yang sama digunakan di sini. Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala, perhatikan bukan hanya sebagian, tetapi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Kebijaksanaan, kekuatan, kuasa, kemuliaan, semuanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Dengan mengatakan semua kepenuhan ilahi ada di dalam diri Tuhan Yesus, sama halnya dengan mengatakan bahwa ia sepenuhnya adalah Allah. Dia bukan ciptaan. Dia bukan yang pertama diciptakan sebelum semua ciptaan yang ada. Dia adalah Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini bukan pernyataan yang enteng. Bukan kaleng-kaleng kalau anak muda zaman sekarang bilang. Di zaman itu yang dianggap terutama adalah kaisar. Ambil contoh Kaisar Agustus. Dia menyusun pemerintahannya, sistem pemerintahannya sedemikian rupa sehingga dia berada di puncak piramida kekuasaan. Dia mengklaim wilayah yang begitu besar. Memiliki komando militer atas 3/4 pasukan Romawi. Langsung. Dia ngomong semua pasukan bisa jalan. Gelarnya adalah Pontifex Maximus atau imam besar bagi kerajaan Romawi. Dan Imperator Caesar Divi Filius. Kaisar dan putra dewa. Agung banget kayaknya ini ya, Kaisar Agustus. Di tengah konteks yang demikian, Paulus dengan sangat berani bilang, yang terutama itu bukan Kaisar. Yang lebih utama adalah Tuhan Yesus. Paulus menulis surat ini dari penjara. Entah di Roma atau penjara di Efesus. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, Kaisar Nero adalah kaisar gila yang bikin orang Kristen jadi tontonan, makanan singa. Dibikin jadi obor di jalan-jalan. Di tengah konteks seperti itu, Paulus bilang Yesus bukan kaisar, adalah yang utama. Bukan pernyataan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Yang di bumi maupun yang di surga. Sebagai pangeran damai, Tuhan Yesus pada akhirnya akan mendamaikan semua pemberontakan yang menentang Allah. Dan menentang tujuan Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, ini berarti kita bisa menghampiri Allah seperti sekarang. Kita bisa datang kepada Allah walaupun kita tercela, dosa, najis, Tuhan kudus. Kita nggak takut. Kita nggak takut tahu-tahu nanti mati. Kita nggak takut nanti kena kutuk. Karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka yang tidak kenal, bagi mereka yang membenci Tuhan. Dan termasuk iblis di situ. Kerajaan damai Kristus akan ditegakkan atas mereka. Pemberontakan mereka akan dikalahkan oleh Kristus sebagai Raja Penakluk. Dan dasar pemerintahan Kristus ini, dasar kerajaan damai ini adalah darah salib Kristus. Jadi bukan hiperbola kalau ada yang mengatakan bahwa salib adalah titik penting dalam sejarah umat manusia dan sejarah jagat raya. Karena lewat peristiwa di salib, Tuhan Yesus mendamaikan segala sesuatunya. Manusia dan ciptaan. Ilustrasi yang teringat untuk elaborate atau menjelaskan topik ini. Saya ingat waktu di Jakarta ada stiker lambang polisi Bapak Ibu. Stiker lambang polisi atau stiker TNI dan orang-orang suka nempel entah di plat mobilnya atau di jendela mobilnya. Ini mungkin membawa rasa aman. Jadi kalau ada orang jahat mungkin lihat mobilnya, wah jangan-jangan dia saudaranya jenderal gitu ya. Udah gak usah diganggu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian ada razia. Sebab jangankan warga sipil, anggota TNI saja dilarang untuk menempelkan stiker TNI di atribut mereka, di mobil mereka, di motor mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep bahwa Kristus adalah Allah pencipta. Kalau kita betul-betul imani, wajar gak? Saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, wajar gak kalau kita sudah mengimani Yesus sebagai pencipta alam semesta, wajar gak kalau kita masih takut akan ini itu? Kita gak bakal kena razia Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena stiker kita atau status kita bukan status abal-abal. Kita orang percaya, kita anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana
kehidupan kita akan terlihat berbeda. Seharusnya. Kalau kita meyakini Kristus sebagai juru selamat yang sudah mendamaikan kita dengan Allah, bagaimana kehidupan kita bisa berbeda? Bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita akan terpengaruh jika kita menunjukkan setiap hari bahwa ada pribadi yang lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari hidup kita, sedang memegang hidup kita di tangannya. Bukan hanya hidup kita, alam semesta. Bagaimana seharusnya hidup kita berdampak kalau kita betul-betul meyakini Tuhan pegang hidup kita dan hidup alam semesta. Di tengah kondisi ini, kita sebagai orang percaya punya panggilan untuk menjalani hidup yang sesuai ajaran Kristus, sesuai dengan kisah, misi, dan tujuan Tuhan yang berdaulat. Setiap kita punya panggilan mengingatkan dunia akan realitas yang sebenarnya. Orang ateis bisa nggak percaya ada Tuhan. Orang-orang agama lain bisa percaya mereka punya Allah-Allah yang menguasai alam semesta. Tapi kalau kita sebagai orang percaya mengamini kebenaran ini, harusnya kita hidup mengingatkan sesama kita tentang realitas yang sesungguhnya. Konkretnya, memanggil dunia yang tidak percaya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk mengalami iman dan pertobatan kepada Dia satu-satunya juru selamat dunia. Kita juga bisa melawan agen kejahatan dan struktur ketidakadilan di dunia yang haus keuntungan, haus popularitas, haus kekuasaan, dan menindas orang-orang lain. Karena kita tahu nanti Mesias akan datang dan membuat mereka semua bertekuk lutut. Struktur dan institusi yang menciptakan perang, menciptakan kemiskinan, menciptakan ketidakadilan. Simpelnya, kita bisa dukung lembaga-lembaga Kristen. Misalnya Maikah Australia. Mereka punya kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan nilai-nilai Kristen lewat politik, lewat regulasi. Dan yang terakhir di 3 November sampai 3 Desember 2019, mereka ngajak semua orang rally gitu ya. Mereka memperjuangkan orang miskin, memperjuangkan hak orang yang terpinggirkan, dan bentuk penindasan lainnya yang kejam. Atau International Justice Mission. Ini lembaga Kristen juga yang menolong korban penjualan manusia, human trafficking. For your information, Bapak Ibu Saudara sekalian, lockdown kita saat ini berkontribusi terhadap peningkatan perdagangan cybersex anak. Baru-baru ini di Filipina ada 7 anak yang diselamatkan dari perdagangan cybersex di Filipina. Polisi dengan bantuan IGM berhasil menangkap juga 1 perempuan yang ternyata adalah ibu dari 4 anak yang berhasil diselamatkan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang sungguh runyam, rusak, kacau. Dan menurut statistik seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, Australia menduduki peringkat ketiga untuk konsumsi hal semacam ini di dunia. Orang Australia punya uang, akses internet bagus, mereka tinggal beli. Kita bisa mendukung lembaga-lembaga seperti ini. Yang orang tua bisa mendidik anak untuk takut akan Tuhan dan menghadirkan unit-unit kecil kerajaan Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Konkretnya bagaimana? Lewat anak-anak kita. Lewat komunitas-komunitas kecil ini yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di komunitas yang luas. Buat Bapak Ibu yang kerja sebagai financial planner, bisa bantu orang untuk menjadi penata layan uang yang baik. Bagaimana mereka pakai uang mereka. IT yang mendukung administrasi, entah di sekolah supaya anak-anak bisa belajar mengenal Tuhan. Atau di lembaga misi, konselor yang membawa pemulihan dalam relasi yang rusak. Dan kita bisa juga jadi pembawa damai. Ini ada pamflet Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa bagikan ini ke tetangga kita. Kita jadi berkat. Buat Bapak Ibu yang mau pamflet ini, Bapak Ibu bisa kontak gereja, kontak saya. Nanti saya kasih soft copy-nya, Bapak Ibu fotokopi dan bagikan ke tetangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, visi yang disampaikan ayat 15-20 begitu mengejutkan luasnya. Karena bicara tentang dunia, bicara tentang siapa Kristus, dan bicara tentang bagaimana kita bisa diselamatkan. Yesus Kristus adalah jawabannya. Dia Tuhan atas dunia, Dia adalah Allah sendiri. Dan Dia adalah jawaban untuk keselamatan umat manusia dari dosa dan maut. Yesus Kristus tidak ada duanya. Mesias ini
nanti akan membawa keadilan bagi dunia di akhir zaman. Sampai saat itu tiba, kita sebagai warga negara Kristen, warga negara surga akan terus memperingatkan datangnya penghakiman yang dahsyat ini. Dan bekerja terus bersama-sama membawa damai. Melawan ketidakmanusiawian di bumi. Supaya apa? Supaya orang tahu surga itu kayak apa. Ini cicipan-cicipannya bisa kalian lihat sekarang. Lewat komunitas-komunitas Kristen. What is your part? Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Bagian yang ketiga adalah tentang rekonsiliasi. Apa dampaknya kalau Kristus sudah mendamaikan gereja? Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menunjukkan perbedaan yang kontras. Di ayat 21 dikatakan, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Paulus bilang kondisi mereka dulu dan sekarang itu jauh, beda jauh. Dulu mereka hidup jauh dari Allah. Mereka memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jadi bukan hanya pikiran yang rusak, tapi bagaimana pemahaman kecampur sama hasrat dosa menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat dan merusak. Dan setiap hari kita makin terperosok ke dalam pikiran dan hasrat ini. Ini kondisi kita dulu, tapi sekarang beda kata Paulus. Sekarang diperdamaikan, ayat 22, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang manusia butuhkan adalah rekonsiliasi dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk bikin kita tak bercela dan kudus di hadapannya. Kata kudus dan tak bercela ini frase atau klausa yang dipakai di Perjanjian Lama ngomongin soal domba. Kalau di Perjanjian Lama, domba yang mau dikorbankan itu harus kudus dan tak bercela. Kita nggak bisa datang ke Tuhan dengan kudus dan tak bercela dengan upaya kita sendiri. Rusak pikiran kita, rusak hati kita, rusak hidup kita. Cuma Tuhan yang bisa. Dan Tuhan mengerjakan hal itu. Bikin kita tak bercacat celah. Lewat Tuhan Yesus. Hasilnya orang percaya tidak perlu lagi memperdamaikan dirinya dengan Allah. Karena Allah sudah mengerjakannya lewat Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini terakhir tak bercacat di hadapannya ada nuansa pengadilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gambarannya nanti di zaman akhir waktu Tuhan Yesus bawa semua orang percaya kita akan dihakimi. Dan di situ kita akan didapati tak bercacat dalam penghakiman terakhir. Lewat Tuhan Yesus. Tapi ini bukan berarti oh kalau gitu Tuhan sudah mendamaikan saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi dong. Kan semuanya udah dikerjain. Saya sudah damai dengan Allah. Bukan itu. Itu tidak, pekerjaan Kristus tidak meniadakan perjuangan pribadi kita. Kita justru harus bertekun dalam iman. Dikatakan di ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak goncang. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kita terus bertahan sampai akhir. Ada ayat di Matius 10 ayat 22 yang mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita perlu terus berjuang. Dan gagasan jangan mau digeser itu sangat mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang bangunlah rumahmu di atas batu, bukan di atas pasir. Waktu itu Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus mendengar dan melakukannya. Mendengar apa yang benar dan melakukan apa yang dilakukannya. Supaya mereka tetap teguh di atas dasar yang kuat. Paulus ingin agar jemaat Kolose membangun rumah mereka di atas kebenaran yang kokoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kan hampir semua gereja bikin channel. Dan kita bisa lihat ibadah online di gereja lain. Dari yang sederhana sampai yang begitu meriah. Dari yang kualitasnya cukupan sampai yang kualitasnya wah. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu banyak waktu di rumah. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, membandingkan, dan menilai kualitas pengajarannya. Gak apa-apa jajan. Karena saya pun belajar dari pendeta-pendeta senior. Pendeta-pendeta hebat lewat YouTube. Lewat internet, website mereka. Namun saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa makin kritis.
Jangan mau digoyahkan. Jangan mau digeser. Perhatikan apa yang mereka ajarkan. Beberapa pendeta jelas bicara tentang aku. Bagaimana aku bisa sukses. Bagaimana aku bisa kaya. Bagaimana aku bisa sehat. Bagaimana aku bisa bahagia. It's all about me. Kita perlu tanya waktu dengar khotbah atau baca renungan. Apakah mereka menyampaikan tentang Kristus? Kita jadi murid Kristus atau Kristus jadi pembantu kita? Kita yang ikut kehendak Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang kita minta ini itu? Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose dari penjara, dia mengatakan kepada mereka untuk menjadikan Kristus sebagai pusat. Pusatnya Kristus, bukan saya, bukan apa yang kita ingin, bukan apa yang kita butuh. Dan dengan posisi Kristus yang unik sebagai yang sulung, yang lebih utama dari semua ciptaan, Yesus ingin menggabungkan, menghubungkan, menyatukan segala sesuatu di bawah kedaulatan Dia. Kita dengan sesama harmonis, kita dengan ciptaan harmonis, tidak eksploitasi alam, dan terutama kita dengan Tuhan harmonis lewat Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mampu menyatukan kembali dunia kita yang remuk, yang pecah, yang hancur berantakan. Paulus menjelaskan siapa Kristus lewat bagian kita. Ayat 15 sampai 23. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosen misiologi saya, dia ngepost satu bagian satu komen di Facebook. Dia bilang gini, kalau semua kembali seperti semula, kira-kira apa kondisi normal yang baru? Apa yang akan baru tapi tetap kita pertahankan? Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja sekarang punya peluang untuk mendefinisikan ulang apa artinya gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendefinisikan ulang apa artinya jadi orang Kristen. Datang hari Minggu, dengar khotbah terus pulang, tidak investasi hidup kepada satu sama lain, tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu yang namanya kekristenan? Atau selama ini jangan-jangan kita bukan jadi orang Kristen. Kita jadi konsumer Kristen. Datang ke gereja untuk dapat layanan, terus pulang. Dan kita juga, kata dosen saya, bisa punya kesempatan sekarang membangun relasi yang lebih lagi dengan tetangga. Karena kita gak bisa kemana-mana. Kita bisa ngobrol sama tetangga, building connection sama mereka. Tapi saat ini ada waktu yang banyak buat kita untuk bisa menyelidiki diri sendiri. Apakah Bapak Ibu makin gelisah belakangan ini? Kira-kira apa penyebabnya? Jangan-jangan kondisi ini bikin kita sadar tentang berhala yang ada dalam hati kita. Yang selama ini kita gak tahu, tapi sudah mendompleng Tuhan Yesus dari tahtanya di kehidupan kita. Waktu ini, waktu aneh ini, waktu yang gak biasa ini bikin kita sadar ternyata ada sesuatu yang kita kejar di sini. Dan ketika itu tidak ada, itu bikin kita gelisah. Kita pingin ini semua cepat berlalu. Walaupun kita punya Kristus, kita masih pingin yang lain. Karena Kristus saja tidak cukup di tengah pandemi ini. Mungkin saatnya untuk mendengar kegaduhan batin, duduk diam dan merefleksikan. Lagi pula Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita rindu mewarnai dunia, menghadirkan dunia baru yang lebih baik, itu bisa dimulai oleh masing-masing pribadi yang cukup berani melihat ke dalam dan menghadapi kegalauannya. Lalu berdoa supaya Tuhan membuat sesuatu yang indah dari sesuatu yang begitu buruk. What will you keep from this season and take into the new? What is this season telling you to leave behind? Apa yang akan Bapak Ibu teruskan dari masa-masa ini? Apa yang akan Bapak Ibu tinggalkan di masa-masa ini ketika semuanya berakhir? Supaya Tuhan Yesus makin dituhankan dalam hidup kita. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus mengingatkan kita lewat pujian Kristen kuno ini supaya menjadi pengikut Yesus. Dan menjadi pengikut Yesus bukan bicara sekedar mengubah gaya hidup, sikap lebih sabar, pengetahuannya lebih dalam. Paulus tidak puas hanya memberikan solusi-solusi instan terhadap masalah di jemaat gereja Kolose.
Tapi ia melacak dosanya sampai ke akarnya. Tentang cara pandang mereka yang keliru. Mengikuti Yesus adalah tentang menyadari siapa Tuhan Yesus dan siapa kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan atas bumi ini, atas dunia ini, dan atas jemaat, atas orang percaya. Apakah engkau mau senantiasa mengalami pembaharuan budi, sehingga kita bisa lebih lagi mengalami Dia? Biarlah kita senantiasa mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kekudusan, ketekunan, pengharapan, dan iman akan dianugerahkannya. Supaya kita tetap teguh dan setia dalam pelayanan Injil. Sampai nanti semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan atas semesta semua semesta yang diciptakan, dan Tuhan atas gereja yang sudah ditebus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar menyadari lebih lagi tentang siapa Kristus. Apa yang sudah dilakukan, karyanya dan pribadinya atas dunia dan atas hidup kami. Berdoa supaya Engkau boleh mengubah hati kami dan pola pikir kami, sehingga hidup kami boleh terus menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kebenaran tentang Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.